Kami mahasiswa dari kelas Pendidikan Pancasila 12 pada kesempatan kali ini akan membawakan sebuah isu faktual yang kami analisa. Tugas ini kami susun dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Pancasila dengan beranggotakan Dio Filto Nimrod, Ahmad Rusli, dan Fahim Maulana. Isu faktual tentang kasus pelarangan ibadah gereja bagi jemaat KKI di Kota Medan. Warga ini menuntut lurah mencabut surat rekomendasi pemberian izin kebaktian di salah satu mal di Kota Medan. Ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Lurah Tanah 600 di Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Mereka membawa spanduk berukuran 3 meter bertuliskan masyarakat Tanah 600 menolak Suzuya Marelan menjadi tempat ibadah Gereja Elim Kristen Indonesia atau GEKI. Pengunjuk rasa meminta lurah mencabut surat rekomendasi pemberian izin kebaktian di mal yang berada di kawasan Medan Marelan tersebut. Warga menilai rencana itu melanggar Peraturan Bersama Dua Menteri tahun 2006 dan Peraturan Wali Kota Medan nomor 28 tahun 2021 tentang terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kerukunan masyarakat antar umat beragama. Sebelum melakukan analisa lebih lanjut terkait isu ini, kami melakukan wawancara kepada salah satu rekan mahasiswa yaitu Evan Samuel Sinaga sebagai salah satu narasumber yang bertepatan merupakan warga asli dari Kota Medan, sehingga dengan adanya wawancara ini dapat membantu kami dalam melihat sudut pandang yang lebih meluas. Ada sebuah fenomena 2 minggu yang lalu, ada kasus di mana orang Kristen tuh dilarang ibadah. Letaknya di Marelan, Suzuya di mall itu. Gimana pendapat Anda mengenai itu? Untuk pelarangan ibadah ya, baru-baru ini aja itu ada terjadi lagi ya. Biasanya itu di Sumatera Utara itu kotanya itu sangat toleran ya, karena di situ juga banyak suku kan, ada Melayu, ada Batak, ada juga Jawa. Selama saya tinggal di Sumatera Utara itu jarang sekali ada aksi-aksi intoleran. Menurut yang saya baca ya, mereka itu kayak ada oknum yang mengatasnamakan apa ya? Agama. Bukan agama sih sebenarnya. Mereka oknum yang nggak suka lah sama itu, bukan mengatasnamakan agama ya. Ya. Dan juga mereka mengangkat isu izin untuk beribadah Di mana? Di gerejanya itu. Letaknya di mallnya itu. Iya, masalah izin untuk umat minoritas memang masih kurang ya. Cuman kayak yang dibilang Pak Bobi Nasution ya, mereka udah mulai memberikan izin. Sebenarnya sudah diberikan izin, cuman ya masih ada administrasi yang harus diikuti kata mereka. Cuman saat ini beritanya udah mulai mereda ya. Iya. Udah kemungkinan sudah diberikan izin. Oh, ini berarti kasusnya ini mulai dari izinnya ini yang bermasalah. Iya, benar. Tentang administrasinya berarti. Oknum itu memanfaatkan Administrasi isu izin sebenarnya. Oh, isu izin. Katanya nggak ilegal apa gimana? Ya, katanya ilegal. Kalau soal agama ya, di sana itu sebenarnya agama Islam juga banyak, agama Kristen juga banyak, dan mungkin banyak orang juga nggak tahu di sana dominasi Cina juga banyak. Ya kan, kalau sama-sama banyak kan berarti Kristen itu kan tidak pernah diskriminasi adanya Islam yang terlalu banyak kan, setara lah hitungannya. Itu kenapa kok bisa kejadian kalau yang kemarin tuh? Menurut kamu sendiri? Menurut saya ya kembali ke masalah sumber daya manusia ya. Oh ya. Karena setahu saya kayak di kampung saya itu orang Jawa bisa bahasa Batak, orang Batak bisa bahasa Jawa gitu kan. Jadi orang Kristen juga saling membantu, misalnya ada gotong royong di masjid, dari Muslim pun ikut juga untuk mengadili gitu ya, mengantisipasi partisipasi. Mereka juga berpartisipasi kayak jaga parkir, atau malah ada juga yang kayak
menjaga gereja lah istilahnya. Berarti PAN. Oh, berarti kembali tadi ya. Oh, ada oknum yang Iya. memanfaatkan administrasi tadi ya. Iya benar. Ya, mungkin informasinya cukup gitu ya, Mas. Terima kasih. Menurut dari liputan berita sebelumnya, dasar aksi demo tersebut terjadi karena adanya keberatan dari pihak masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran atas peraturan bersama 2 menteri tahun 2006 dan peraturan wali kota Medan nomor 28 tahun 2021 tentang terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kerukunan masyarakat antar umat beragama. Dengan tujuan aksi demo tersebut untuk menciptakan sebuah kerukunan antar umat beragama, justru tindakan pelarangan ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan dari demo tersebut. Tentunya dengan aksi yang mereka lakukan justru akan menimbulkan perpecahan pada kehidupan yang rukun pada umat beragama yang berbeda, sehingga secara tidak langsung hal ini adalah bentuk diskriminasi dan intoleransi yang dilakukan secara tersirat. Kami mendapatkan data pendukung dari Setara Institut pada laporan Indeks Kota Toleransi Indonesia bahwa memang kota Medan masuk dalam peringkat 10 besar dengan kota yang memiliki tingkat toleransi yang rendah. Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya yang berbeda. Tentunya, Indonesia juga memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda pula. Kemajemukan di Indonesia tidak bisa dipungkiri, yaitu suatu fakta yang dapat meruntuhkan negara Indonesia menuju perpecahan. Berbagai fenomena sosial yang terjadi seperti diskriminasi, radikalisme, dan ekstremisme merupakan suatu permasalahan sosial yang kerap kali terjadi di negara yang majemuk. Tetapi, mengapa sampai sekarang Indonesia masih berdiri tegak dan mengalami kemajuan? Ini adalah suatu hal yang unik dan istimewa, di mana pada zaman dahulu Indonesia merupakan Nusantara dikuasai oleh para penjajah melalui kelemahan yang kita miliki, yaitu kondisi kemajemukan ini. Karena rasa semenanggungan dan satu nasib, berbagai penduduk yang terjajah menyadarkan bahwa Nusantara kala itu bersatu dan bercita-cita satu menjadi sebuah negara yang berdaulat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menyempurnakan cita-cita tersebut. Negara Indonesia melahirkan sebuah ideologi negara, yaitu Pancasila. Dengan adanya Pancasila, menyadarkan masyarakat atas berbagai kejadian yang telah berlalu dan mengingatkan mereka atas cita-cita yang diperjuangkan sejak dahulu. Sebuah rasa persatuan dan kesatuan. Dengan hadirnya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, Pancasila juga hadir sebagai landasan cara hidup dari masyarakat Indonesia yang memiliki sifat dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan antara perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya Pancasila, setiap perbedaan budaya, agama, suku, dan ras di Indonesia tetap terjaga dan terlestarikan dalam kerukunan antar warga negara Indonesia. Pada isu faktual kali ini, terjadinya sebuah tindakan diskriminasi dan intoleransi yang terjadi pada antar umat beragama. Hal ini jelas akan merusak sebuah kerukunan antar umat beragama dan keharmonisasian antar masyarakat. Pada analisa kali ini, terdapat beberapa tanggapan yang kami rangkum untuk membahas permasalahan pada isu faktual ini. Seperti yang kita ketahui, pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna di mana nilai Pancasila ini menjamin sebuah kebebasan bagi warga negara Indonesia untuk dapat memeluk agama yang diyakini dan kebebasan untuk beribadah, sehingga isu tersebut jelas melanggar sila pertama ini. Pada isu faktual ini juga, tindakan tersebut melanggar sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga hadir sebagai bagian dari nilai Pancasila untuk menyadarkan setiap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan terhadap berbagai perbedaan antar warga negara Indonesia, sehingga tindakan diskriminasi dan intoleransi ini merupakan suatu tindakan yang dapat pantas hadir dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
merupakan sebuah nilai Pancasila yang hadir untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang berbeda-beda dapat bersatu dan menjadi suatu kesatuan karena adanya keadilan yang mereka peroleh dalam wujud sila kelima ini. Sehingga melalui tindakan pada isu ini jelas merebut hak keadilan yang seharusnya diperoleh oleh jemaat GKI untuk beribadah. Dengan adanya isu ini yang melahirkan sebuah bentuk diskriminasi dan intoleransi antar umat beragama, terdapat beberapa praktik baik yang dilakukan oleh warga negara Medan sebagai bentuk kontribusi dalam penerapan Pancasila untuk mewujudkan kerukunan tetap terjaga. Demo yang dilangsungkan oleh Ormas Pemuda Batak Bersatu yang disingkat PBB dan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Nasution sebagai Wali Kota Medan mencerminkan aksi untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia. Praktik baik pertama, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Ormas PBB melakukan demo sebagai aksi untuk memperjuangkan kebebasan beribadah bagi jemaat GKI. Lalu dengan bantuan Bapak Nasution yang melayangkan surat izin ibadah bagi jemaat GKI menjadi sebuah tindakan yang memperjuangkan penerapan pada sila pertama. Praktik baik kedua, pada sila ketiga Persatuan Indonesia, PBB melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk keterikatan dan ketersaudaraan pada jemaat GKI untuk ikut berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi sebagai wujud persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia. Praktik baik ketiga, pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tindakan yang dilakukan Ormas PBB dan Wali Kota Medan dalam respon atas kejadian diskriminasi dan intoleransi ini, pihak tersebut secara sukarela turun tangan untuk mewujudkan hak keadilan beragama bagi jemaat GKI. Pada kasus ini, terdapat beberapa hal yang bisa kita ketahui, bahwa Indonesia walaupun sebuah negara yang berideologi Pancasila, tetap saja terdapat sebuah tindakan diskriminasi dan intoleran hidup di dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Tetapi, walaupun terdapat hal itu, kami meyakini bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi kekuatan dalam persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia untuk tetap menciptakan kerukunan dan keharmonisasian antar masyarakat Indonesia yang majemuk. Hal tersebut dapat dilihat pada isu faktual ini, di mana Kota Medan yang merupakan kota intoleransi menurut laporan Setara Institut, dan terjadinya sebuah tindakan diskriminasi dan intoleransi terhadap jemaat GKI oleh suatu kelompok masyarakat, direspon dengan semangat persatuan dan kesatuan oleh Ormas PBB dan Wali Kota Medan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Sehingga setiap berbagai perbedaan agama, budaya, dan suku di Indonesia yang beragam tetap terlestarikan di dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terwujud pada nilai-nilai Pancasila yang diakui. Jadi, kami dengan sengaja mengangkat isu faktual untuk memberikan pandangan kami kepada para penonton bahwa walaupun terdapat beberapa unsur diskriminasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini, tetapi persatuan dan semangat kesatuan antar masyarakat tetap tercipta dengan adanya pikiran alam bawah sadar yang diwariskan oleh para pendahulu untuk tetap mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat di tanah Indonesia.